Lemak tidak ada, tetapi semua otot-otot badan mereka guys. Ini memang kalau musuh lihat memang menakutkan ya. Oke, Wow, ini bagi saya latihan yang benar-benar berat guys. eksekusi darah ular. Ini bukan rudal Amerika, bukan Ya. juga rudal Rusia. Ini adalah Erhan, roket pertahanan kebanggaan Indonesia. Buah Erhan. karya anak bangsa, hasil kolaborasi hebat antara PT Pindad, PT Dahana, dan BPPT. Ini teriakan perang tentera elit Malaysia dan Indonesia. Malaysia dan Indonesia ya. Ini komando ya kalau kita lihat, sebab kita lihat baret mereka itu merah ya. Komando guys. Merinding saya lihat. Tentara Kebanggaan Indonesia ini menjadi viral karena atraksinya saat ulang tahun TNI ke-79, yakni memecahkan 6 balok bata yang keras menggunakan sikunya. Hal yang sangat berbahaya dan tidak untuk ditirukan, namun dengan keyakinannya ia akan tetap melakukannya. Seketika balok bata tersebut terbelah menggunakan sikunya yang sangat kuat. Nah, badan Kopassus guys. Ini sudah benar-benar badannya lihat kekar ya. Lemak tidak ada, tetapi semua otot-otot badan mereka guys. Ini memang kalau musuh lihat memang menakutkan ya. Ini adalah salah satu Oke. ujian militer yang sangat sulit untuk dilakukan karena Sulit, ketika ya? para tentara ini tidur, sang komandan akan mencoba mencuri senjata mereka dan jika dia berhasil, para tentara ini akan mendapat hukuman yang berat. Pelatihan ini ditujukan agar para tentara menjadi satu dengan senjata mereka. Dan jika seorang tentara saja gagal dalam ujian Ya. ini, seluruh pasukan harus menanggungnya dan mereka akan dihukum saat mereka bangun nanti. Dan apakah menurutmu tes ini cukup sulit untuk dilakukan? Ini adalah latihan yang sulit juga ya kalau kita tidur nih. Maksudnya senjata itu harus dipegang benar-benar ya. Jangan sampai dirampas oleh musuh guys ya. Ini sebenarnya sulit kalau kita sudah tidur. Kadang-kadang apa yang orang ambil di tempat badan kita ke apa yang ada di sekeliling kita kan tidurnya pengsan ya. Kalau saya tuh tidurnya tidur pengsan guys. Kalau orang ambil HP saya pun tidak perasan, saya pun tidak tahu ya. Inilah bisa dikatakan sulit juga lah sebenarnya latihan ini. Kalau senjata kita dicuri ataupun diambil oleh musuh, habislah guys. Memang sulit, benar-benar sulit ya. Oh, inilah dia ya. Kalau para jurid Kopassus daripada suku Dayak Nah, kalau di kampung saya guys, ramai suku-suku Dayak nih. Saya kan Sarawak ya. Nah, bangga ya. Orang tuanya anaknya Kopassus guys, bukan kaleng-kaleng ya, Kopassus. Anaknya itu asli orang Dayak menjadi Kopassus. Wow. Bagi saya hutan itu baginya itu sudah makanan dia ya. Dia tidak perlu guna kompas saya pikir. Hutan itu sudah seperti dirinya sendiri. Itulah Dayak ya. Kita tahu Dayak ni suku-suku Dayak ini memang pakar di dalam hutan ya. Oke, Wow, ini bagi saya latihan yang benar-benar berat guys. eksekusi darah ular. Ya, minum darah ular ya. Saya ini benar-benar berat ujiannya guys. Kalau saya luka saya sendiri mau isap darah saya sendiri pun takut. Apalagi ya ular guys. Nggak mampu saya. Ini bukan rudal Amerika, bukan Ya. juga rudal Rusia. Ini adalah Erhan, roket pertahanan kebanggaan Indonesia. Buah Erhan. karya anak bangsa, hasil kolaborasi hebat antara PT Pindad, PT Dahana, dan BPPT. Yang terbaru, Buatan anak Erhan bangsa. 450, siap melesat hingga 450 km. Dulu kita mungkin hanya bisa membeli, tapi sekarang Ya. Indonesia sudah mampu menciptakan sendiri alutsista canggih yang kita butuhkan. Ini bukan sekadar rudal, ini adalah bukti kemandirian dan kemajuan Nah. teknologi Indonesia. Sebenarnya guys ya, bukan saja setakat rudal, senjata, senapan dan banyak lagi ya. Kita lihat lapis baja pun Indonesia buat, kapal selam pun Indonesia buat. Apa lagi guys ya? Banyak ya kita lihat senjata-senjata yang dibuat oleh Indonesia dan sampai diimpor juga oleh negara-negara lain ya. Inilah kehebatan TNI Indonesia dan beginilah kita lihat Indonesia ini dia bukan saja hebat di dalam peperangan, hebat di dalam militernya, tetapi senjata-senjata pun mereka buat sendiri. Luar biasa ya. Aksi Kesar Meriam Gahar ya. Masya Allah. Oh, begini ya cara masukkan rudal-rudal.
sekarang sistem. Oh, begitu cara keluarkan rudal daripada corongnya. Oh, dimasukkan ke dalam meriam. Satu rudal saja sudah berapa kilo ya? Saya pikir hampir 20 kilo beratnya ya, kalau kita lihat cara dia pikul tadi. Oh. Ini latihan ya. Nah. Kemana pelurunya menyasar, guys? Nah. Ini mesti suku Papua, guys ya. Wajahnya itu, kulitnya, badannya itu memang kalau kita lihat kayak suku Papua, guys. Guys, kalau sudah kita lihat badan mereka tidak menjadi tentera pun sudah besar ya. Suku Papua ini besar, tinggi ya. Lagi badan mereka ni tegap ya, keras ya. Apalagi kalau mereka ini seorang tentera Kopassus. Nah, ini dikatakan yang paling berbahaya sekali latihan TNI. Tidak ada ya negara-negara lain yang bisa membuat latihan begini ya. TNI saja yang bisa buat begini ya. Latihan super ekstrim katanya. Gurun, guys. Peluru di sebelah saja. Gila nih latihan nih. Teriakan perang atau yel-yel merupakan salah satu tradisi yang sering kali. Ini teriakan perang tentera elit Malaysia dan Indonesia. Malaysia dan Indonesia ya. Latihan bersama ya. Ini komando ya, kalau kita lihat, sebab kita lihat baret mereka itu merah ya. Komando, guys. Merinding saya lihat. Luar biasa nih. Komando-komando ini, komando Indonesia, komando Malaysia ya. Kita lihat betapa kompaknya, guys. Kalau sudah Malaysia dan Indonesia ini bergabung ya. Kompak, guys. Enak juga lagunya didengar. Semangat benar lagunya. Gorila. Latihan bersama merinding saya lihat, guys. Pasukan elit Indonesia. Pasukan elit Kopassus sedang melakukan latihan bersama di lapangan. Wow. Perempuan pun ada juga ya, Kopassus. Saya fikir lelaki saja, guys. Perempuan pun ada ya. Berjalan di atas angin. Bisa sendirian tarik ya. Ada orang lagi dalam tu. Kayak katak kah? Nah, itu kita lihat. Ini ada perempuan juga, guys ya, untuk Kopassus. Saya pikir lelaki saja Kopassus, guys. Ternyata ada perempuan, tetapi latihan mereka sangat berat ya. Berat, guys ya. Kalau saya tidak mampu latihan begini ya. Inilah pasukan Denjaka yang sangat ditakuti tentara lainnya di dunia. Dalam video di singkat dunia, ini ya. terlihat para pasukan hantu laut sedang apel pagi di dasar laut. Pasukan Itulah hantu salah satu laut, sebabnya mengapa pasukan para Denjaka tentara ya. lainnya di dunia gemetar ketika mendengar pasukan elit Denjaka.
Okey guys, seperti video yang kita reactionkan tadi, kita lihat TNI Indonesia bukan cuma dikenal kerana jumlahnya, pasukannya yang besar, tetapi juga kerana kualitas tempurnya yang luar biasa. Daripada Sabang sampai Merauke guys, kita lihat prajurit TNI dilatih dengan disiplin keras, fizik ekstrim dan mental baja. Dan latihan mereka bukan kaleng-kaleng. Banyak video latihan TNI yang bikin netizen luar negeri kaget guys, kerana dinilai melampaui batas kemampuan manusia biasa guys. Benar, kita lihat tadi bagaimana kekuatan mereka. Jadi komando Indonesia seperti Kopassus dan juga pasukan elit lainnya mempunyai reputasi mengerikan di mata dunia. Mereka sering disebut sebagai salah satu pasukan paling ditakuti kerana keberanian dan kecepatan serta strategi tempur mereka yang tidak terduga guys, dalam banyak misi internasional, bukan di negara saja tetapi internasional. Jadi kemampuan mereka sudah diakui, bukan cuma kerana senjata tetapi kerana insting mereka guys dan kecerdasan tempur di dalam lapangan. Itulah kita lihat kecerdasan mereka hebat, insting mereka, mental mereka pun juga kuat. Jadi kerana itu jangan heran kalau nama TNI dan Komando Elit Indonesia selalu masuk dalam daftar militer paling disegani di dunia. Jadi dunia sudah tahu kalau urusannya iaitu nyawa dan medan perang, prajurit Indonesia bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Mereka bukan prajurit tetapi mereka adalah simbol kekuatan bangsa guys. Itu yang kita lihat untuk TNI, Kopassus dan komando serta pertahanan-pertahanan yang ada di Indonesia itu. Luar biasa guys. Saya lihat latihan mereka guys. Kita sebagai orang biasa, saya ini ya guys sebagai orang biasa, saya cakap terus terang saya cakap saya tidak mampu untuk melakukannya. Itu saya bisa katakan. Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman? Teman-teman bisa komen di bawah komentar. Rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik sebenarnya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.